Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, anak muda yang bertanya kepada Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, tampaknya anak muda ini anak yang baik, anak yang patuh, anak mama, anak yang penurut, dan dia sangat menghormati ayah dan ibunya. Tetapi dia masih gelisah. Meskipun dia anak baik, anak mama, hidupnya gelisah, tidak tenang. Dan ia bertanya kepada Yesus. Dan Yesus menawarkan dirinya sendiri. Maka Yesus mengajak anak muda tadi, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Kita yang sudah mengimani Yesus, mengikuti Yesus, dan Yesus menawarkan diri kepada kita, menawarkan keselamatan, menawarkan kepastian hidup. Pertanyaannya adalah, apa yang sekarang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, bertanya-tanya, sedih? Berhala apa yang ada dalam diri kita? Mungkin peristiwa hidup, mungkin jabatan, mungkin harta kekayaan. Kalau kita sudah mengimani Yesus, mestinya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup, bisa lepas bebas dalam hidup ini, tidak punya berhala-berhala, tidak punya kelekatan-kelekatan. Sebab apa yang kita miliki adalah sementara. Yeskiel pun diminta oleh Allah ketika istrinya meninggal, jangan ditangisi, supaya lepas bebas dalam hidup ini,
Dan kesempatan itu digunakan oleh Yeskiel untuk mempertobatkan bangsa Israel. Mari kita bersyukur dalam hidup karena kita sudah menemukan Yesus. Dan mari kita buang berhala-berhala kehidupan kita yang mengganggu iman kita tidak bertumbuh. Dan mari kita menjadi orang yang merdeka dalam hidup, merdeka dalam Tuhan. Dengan begitu kita sungguh-sungguh disebut anak-anak Allah. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.